Habis dari padang mahsyar itu? Ya, ke sesuatu tempat. Kalau misalnya banyak keburukan ya kita kembali ke neraka. Kalau kebaikan ya Kembali ke kembali ke neraka. surga. Kembali, kata Hmm. kembali itu sebelumnya dari sana. Berarti Anda dari sana sebelumnya? Neraka? Sorry, disimpan di neraka. Oh, Hmm. disimpan di neraka. Ngapain di neraka Hmm. itu? Ya, dibersihkan. Apanya yang mau dibersihkan? Kan yang Dosa-dosa. berburuk itumu yang kena kotor-kotoran kan itu. Roh dibersihkan gimana? Di kayak gimana cara membersihkan roh itu gimana? Saya masih belum. Dibersihkan, Kak. Gimana membersihkan Dicuci. roh? Dicuci. Dicuci. Hmm. Gimana roh dicuci, Bang? Berarti hantu pun bisa dicuci lah kalau roh bisa dicuci. Bisa. Gimana cara mencuci roh? Coba. Anda begini, Roh Kak. itu gimana? Dengan apa? Airnya roh juga. Anda, artinya kita begini, Kak. Untuk mendapatkan rumah-rumah itu kita tidak perlu buat rumah saja, tetapi ya kita berbuat kebaikan Tunggu saja. dulu, ini bagaimana mencuci roh ini gimana? Mencuci roh, roh dicuci dengan Roh dicuci dengan roh dicuci dengan apakah dia dibakar atau dia apa? roh dibakar. Roh dibakar. Berarti setan bisa dibakar. Bisa, Kak. Sementara setan terbuat dari api. Bagaimana api membakar api? Kak, halo. Logikanya, Kak. Ya ini lagi berlogika. Halo, Kak. Halo. Dengar dulu, Kak. Apalagi pipinya Kakak terbuat dari apa? Pipi saya dari ini daging, terdiri dari Dari apa? daging. Kalau Dari saya mana pukul pipi pakai saya? daging sakit tidak? Apa? Kalau saya tampar sakit tidak? Jelaskan dulu itu roh itu. Enggak, kalau saya tampar sakit tidak? Ada karena ada saraf-saraf di ini saya. Hah? Ada itunya. Iya, berarti sama dengan itu, Kak. Kesadaran. Sama dengan itu. Apa itu? Sama kalau misalnya bagaimana dengan Kak? tubuh saya Tunggu kan dulu, beda. Kak. Kalau misalnya Dengan Kakak tubuh saya mengatakan, kan beda. halo. Iya, kalau Kakak mengatakan lantas bagaimana cara membakar apalagi membakar setan yang terbuat dari api? Iya jelas, itu kan pipi Kakak terbuat dari tanah. Kalau misalnya terbuat dari daging, kok kenapa kalau ditampar pakai daging merah atau sakit? Ditampar pakai daging. Ya karena karena dari tanah dan dari tanah, sama-sama tanah. Nah, sama-sama tanah kan? Kalau misalnya ditampar, kenapa sakit? Ditampar kenapa sakit? Karena ada saraf. Sama dengan roh itu. Ada saraf-saraf ini di ini kita. Iya. Rasa sakit itu dari situ. Cocok, Kak. Sama dengan roh itu. Ketika dia dibakar, Roh ada sarafnya. ya kita merasakan panas itu. Tunggu, roh ada sarafnya. Roh tidak punya saraf, Mbak. Terus bagaimana cara mencucinya itu tadi gimana? Ya dibakar. Dibakar. Iya. Apa yang merasakan gitu loh. Sebentar Kan yang lagi merasakan. gini, Mbak, yang merasakan itu, Kak. Yang merasakan itu roh ya, Kak. terbakar. Rasa Halo, terbakar tunggu itu dulu, kan Kak. panas. Ya toh, rasa terbakar Rasa, itu kan panas. ya, Oke. betul. Jadi Nah, panas sekarang itu yang saya diberikan tanya. kepada roh. Sekarang saya tanya, bagaimana cara ruh Mbak. itu dibersihkan? Itu dipanaskan dia, Mbak. Rohnya dipanaskan. Rohnya yang dipanaskan sama dengan halo Kak, jangan terlalu ini, jangan ketawa terus ya. Sama dengan Kakak. Kenapa kalau Kakak misalnya ditampar mengalami kesakitan? Kalau misalnya Kakak mengatakan ada saraf-saraf, kalau misalnya dicabut ruhnya, kenapa orang yang meninggal itu ketika disayat-sayat tidak merasakan padahal dia punya saraf? Nah, karena sarafnya sudah mati. Iya, tapi kenapa dia Sudah mati, tadi sudah saya jelaskan. Dikatakan hidup ketika roh itu menyatu dengan tubuh itu. Ya. Jadi yang Syaratnya di mana, memberikan Kak? hidup Syaratnya itu di mana? adalah roh itu. Lah, kenapa? Sarafnya itu tetap ada di dalam daging kita. Kenapa tidak bisa merasakan lagi? Karena tadi itu roh tadi sudah tidak menghidupkan itu. Pertanyaan Maka saya masih sama. Bagaimana cara mencuci roh? mencuci roh itu kan tidak melalui saraf. Itu kan kalau misalnya dia merasakan Dan kenapa apalagi kamu menjelasin dipanaskan. saraf? Gitu. Kan kalau saya itu paham. Nah, bagaimana dengan roh ini tadi? Sama dengan itu Kak, keadaannya kita pada saat di Namanya bumi. gimana? Sementara tubuh kita ini ada bentuk fisiknya, ada materinya. Nah, roh tadi gimana? Jangan disamakan sementara. Itu berbeda. Roh dengan tubuh itu berbeda. Kenapa harus disamakan? Iya, itu roh dengan tubuh berbeda kan. Tapi kan pada saat penyiksaan nanti itu kan disiksa sesuai dengan apalagi beban dosa yang dia lakukan. Oke. Nah, setelah dari situ, kemana itu?
ke surga atau ke neraka kan? Ke surga atau ke neraka dalam bentuk roh, Dalam bentuk roh. bukan dalam bentuk manusia. Ngapain dalam bentuk manusia? Manusianya sudah selesai. Berarti ketika kalian mati, kalian tidak jadi manusia lagi. Ngapain jadi manusia? Kak? Nah, iya, berarti ngapain kalian diciptakan jadi manusia? Pada Loh, akhirnya kalian dulu. tidak jadi Kak. manusia. Kak, halo. Nah. Emang kakak kalau misalnya setelah ini mau tetap jadi manusia ya? Loh, ya iyalah, orang karena kodrat saya manusia. Kalian itu dari manusia kodratnya berubah jadi apa? Hantu. Anda tunggu. Iya, kodrat kalian jadi roh. Lalu bagaimana? Iya. Enggak. nyewe Bagaimana dalam prosesnya? kondisi Halo, Kak. roh? Emang tunggu dulu, Kak. Bisa ngewe? Bisa, Kak. Gimana? Yang- Gimana? Yang menangis itu kan roh. Yang menangis itu roh. Iya. Kayak kuntilanak ya, kuntilanak nangis berarti. Iya, yang sakit itu. Manusia yang nangis, ternyata Yang sakit hantu itu. yang nangis. Abang ini ya, abang ini masuk ke dunia goib, jadi sekarang roh yang menangis, bukan manusia menangis. Aduh, nih betul-betul abang ini ya. Agak aneh. Halo, begini Kak, saya tanya kembali nih dulu Kak. Jadi kakak nanti setelah matinya jadi apa? Jadi manusia ya? Loh, saya mati dalam kodrat manusia, hidup dalam kodrat manusia. Jadi nanti kalau mati tuh tidak hancur ya Kak? Mati tidak hancur, mati itu kan terpisah, tubuh Ya, dengan roh terpisah. mati, Hmm. terus dibangkitkan, ya disatukan lagi. Nah, setelah Disatukan. disatukan, ketika kita punya dosa, ya tubuh dengan roh tadi dalam kondisi manusia, itulah yang dihukum di neraka. Dan orang yang Gitu. percaya itu juga disatukan, dan mereka itu hidup untuk selama-lamanya, di mana? Di bumi yang baru dan langit yang baru, karena memang kodrat manusia itu adalah di bumi. Jadi Firdaus itu adalah alam penantian. Jadi sorga dalam iman kami itu adalah kepenuhan Allah di dalam diri manusia. Jadi menyatunya Allah dengan manusia, itulah sorga. Berarti Karena nanti kami kita kembali ke kodrat kami manusia, ya kami kembali menjadi manusia. manusia. Iya, karena sudah diciptakan dari tanah dan dari nafas Allah, ya kami jadi manusia. Kalau tidak disatukan kodrat tanah tadi dengan roh kami, ya kami tidak disebut manusia, hantu. Ya pantaslah kalian jadi mati. Berarti memang tidak ada hidup. Kalau begitu untuk apa? Logika. Iya, karena kita kan berbicara tentang perbedaan. Nah, sementara yang kita nikmati nanti itu kan berasal dari apalagi kenikmatan rohaninya semua. Bukan kenikmatan jasadia. Kenikmatan Ya. rohani. Iya. Bukan. Enggak, saya begini Kak. Artinya begini, halo, tunggu dulu Kak. Memang proses daripada proses kebangkitan itu memang ada di dalam kitabnya Kakak atau tidak ya? Duh, ya Yesus itu bahkan bukan hanya ada dalam kitab, dalam dunia nyata. Karena Yesus itu bangkit. Bahkan sudah itu dikatakan kebenaran. Sudah Tunggu dulu Kak. terrealisasi. Ada hal yang menarik ini Kak. Yesus itu bangkit. Yang bangkitkan Yesus itu siapa? Keilahiannya. Mampu tidak dia membangkitkan dirinya sendiri? Loh, orang udah bangkit kok mampu lagi ditanya. Yang bangkitkan Ibarat kata ya kan, kamu udah Enggak mengalahkan. Kak, begini, halo. Mampu nggak kau ngalahkan? Ya udah kalah. Udah. Yang bangkitkan siapa? Aduh, abang ini telat ya. Kayaknya abang delay deh. Enggak begini. Masa orang yang mati membangkitkan dirinya sendiri? Orang yang mati membangkitkan diri. Yesus itu adalah pencipta. Allah yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Kodrat kemanusiaan itu dibangkitkan oleh keilahiannya. Lo kok masa orang udah terjadi kok masa? Gimana sih? Enggak, kita begini. Saya berpikir begini Kak. Logika tentang kematian itu yang membangkitkan pasti ada yang membangkitkan. Lah karena Kemudian Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya karena dia Allah, karena dia kalau pencipta. Kak. Halo Kak. Kalau Yesus apa lagi? Kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, lantas siapa yang menjadi Allah setelah Yesus jadi manusia? Lah dia kan tetap Allah. Emang dia ketika menjadi manusia dia berhenti jadi Allah? Berarti Allahnya ini di mana posisinya? Loh, cuman ya dia tetap Allah kok. Enggak, tunggu Allah kok mau dulu, Kak. disuruh berhenti Halo, jadi Allah? tunggu dulu, Nggak Kak. bisa.
Nah, Saya aja nggak lantas pernah berhenti jadi manusia kayak abang tadi tiba-tiba berhenti jadi manusia Iya. jadi hantu. ini kakak kan halo. Kakak setelah matinya nanti tetap jadi manusia ya? Lah karena saya memang manusia. Lah, Lantas kemana nanti kakak setelah mati? Bang, denger ya bang. Manusia itu adalah kodrat. Kodrat itu hak. Hak itu kebenaran. Ya kebenaran saya manusia. Ya saya jadi manusia. Itu kebenaran saya. Masa saya dijadikan mati? Mati itu bukan hak. Saya kembali ke sini kak. Saya kembali ke pada apalagi nilai-nilai ketuhanan itu tadi. Kamu aja Saya cuma berpikir. masih nggak jelas tunggu tadi. dulu, Kak. Halo, ya tidak jelas. Terserah kakak ya. Saya begini kak. Halo, dengar Tujuan dulu. kamu menyembah Allah atau jadi Iya. mati untuk apa? Terserah maunya kakak seperti apa. Saya cuma mau bilang begini. Bukan maunya saya Kak, itu. halo. Itu kesimpulan Halo. yang Dengar dulu, dari Kak. penjelasan Halo. kamu. Halo kak. Ya, ya. Yang namanya kodrat manusia, ini kan ada yang saya dengar. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, berarti dia 200% ya kalau kita tambahkan. Logikanya kan begitu ya. Nah, Saya nggak pernah mengatakan itu kok. enggak. Saya begini Menjelaskan kak. yang bukan jadi pertanyaan. Halo, dengar dulu kak. Abang kalau nanya, abang menjelaskan terus abang Ya, make tunggu sure dulu. sama saya. Ya mana bisa saya mengkonfirmasinya, bukan pernyataan. Tunggu dulu kak. Tunggu dulu. Ini kan apalagi ya? Yesus turun ke dunia jadi manusia itu kan melalui apa lah? Melalui bahasanya kakak reinkarnasi ya? Melalui kelahiran, Reinkarnasi. melalui kelahiran, melalui Kelahiran. lahir Maria. Melahirkan kelahiran ya. Setelah dilahirkan oleh apa lagi? Oleh Maria. Emang Yesus itu tidak butuh makan ya kak? Kemanusiaannya ya lah, tapi keilahiannya kan tidak. Allah itu tidak butuh. Karena Allah itu Berarti adalah pada saat enggak kak, ini pada saat Yesus apalagi Yesus ini berarti keilahiannya keluar ya. Pada saat Yesus ngompol. keluar kemana? Keluar rumah, keluar rahim, bermigrasi Jadi- kemana? Nah Tunggu dulu, dengarin. kamu nggak tahu, tapi dengar kamu dulu. menjelaskan apa? Dengar dulu kak. Kamu mendingan Dengar nanya, dulu. jangan coba menyimpulkan. Dengar dulu. Ini kan kita mau bertanya. Apa Itu kan kalau pertanyaannya? anak manusia yang kecil pasti butuh yang namanya ASI. Nah, berarti Dalam, Tuhan ini saya jelasin ya, dalam kodratnya sebagai manusia dia sama seperti kita semua, hanya tidak berbuat dosa. Itu penjelasan secara lengkapnya. enggak, yang begini pada saat Yesus masih kecil. Saya bertanya Yesus masih kecil ini, Mbak. Ya. Dia nyusu atau tidak, Mbak? Jawaban saya Anda tidak terang ya. Ini saya ulang sekali lagi ya. Dalam kodratnya sebagai manusia, dia sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Itu udah berarti dia sudah, nyusu ya, jangan Mbak? lagi kau tanya nanti nyuci, ngepel, kencing, berak, udah jawab itu. Itu sudah full. Dengar nggak? Dalam kodratnya berarti sebagai sama ya? manusia, Berarti dia kita sama dengan seperti Yesus ya? kita, hanya tidak berbuat dosa. Artinya apa? Dia sama seperti kita, hanya tidak coli, tidak mencuri, tidak berzina, tidak ngewong bocil, tidak menggoyang mantu, tidak berdusta, tidak kerasukan setan. Nah itu Ya. itu dia. Kalau mau saya jelasin, silakan. Nah, ada lagi. Oke. Bagus, Mbak ya. Jadi Harus berarti terang. kekuasaan Makanya kita anak Enggak. terang banget jawabannya. ya terang banget, terang tidak masuk di logika saya, Mbak. Butuh disusui. Udah saya jawab Butuh tadi. digendong. Dia Allah yang menambahkan Iya, manusia. enggak melalui begini, Mbak. kelahiran. Itu, Mbak. Bang, Itu tidak Bang. masuk di logika saya, Mbak. Gini, dengerin. Iya, Mau saya nggak begini, Mbak. masuk, Itu Gini. kalau begitu juga, Mbak. Ya udah. Kalaupun Yang tidak nggak masuk di apa? logikanya, Oke, yang nggak Mbak. masuk apa? Itu dulu, Mbak. Oke, yang nggak masuk apa? Kalaupun Mbak juga tidak masuk di logikanya tadi tentang penjelasan Yang saya, nggak masuk apa? Coba, yang nggak saya masuk apa? juga tidak masuk akal, Mbak. Enggak, Masa ada bukan. Tuhan bagi anak kecil? Gini, Bang. Masa Gini, juga Bang. ada Tuhan? Enggak. Itu Apa yang itu tidak masuk kehendaknya logika? Tuhan dilahirkan atau tidak? Sebentar, apa yang tidak masuk logika? Jelasin, jangan nggak masuk. Itu namanya stromen. Apa? Saya begini, Silakan. Mbak. Kenapa ada Tuhan mesti dilahirkan? Saya sudah bilang tadi, Tuhan itu menambahkan kodrat manusia. Kodrat kemanusiaannya yang dilahirkan, bukan keilahiannya. Iya. Itu udah logikanya saya jawaban, tidak Bang. masuk, Mbak. Kalau Anda mengatakan tidak kalau masuk kodrat logika, kemanusiaan- halo, dulu, penjelasan Mbak. saya sudah jelas. Kapan dia menjalani kodratnya sebagai manusia? Kapan dia menjalani kodratnya sebagai Tuhan? Bersamaan 2000 tahun yang lalu, keilahiannya Berarti itu tidak Tuhan pernah nyusu. berhenti.
Berarti Tuhan nyusu ya Mbak? Tuhannya nyusu. Anda ngerti nggak kodrat kemanusiaan? Jadi ketika Anda sudah pakai baju, baju ini bukan kodrat tubuh Anda. Ketika Anda nyusu, Iya. baju Anda nyusu, gitu. Iya. Ah, pintar. Baju ini Mbak. Pandai kamu, pandai kali. Dengerin Iya. saya, ini dua Ini, kodrat Mbak. yang berbeda. Ini bukan ya. bukan Aku tadi bukan nggak usah pakai masalah baju Mbak. selesai. Halo. Dengarkan saya. Mbak, Ketika ini bukan Allah masalah menambahkan baju. kodrat manusia, kodrat kemanusiaannya dicuci, badan kamu tercuci. Pandai. Gagal itu namanya. Ini saya menjelaskan. Selama ini dijelaskan dan masuk akal, kamu jangan logika fallacy, malah strawman kok. Enggak. Tapi enggak ada penjelasan. Saya bisa menjelaskan. Itu saya jelaskan Berarti masih Mbak. Saya logis. sudah jelaskan juga. Saya Selama jelaskan. masih Cuman, bisa Mbak, dijelaskan. saya itu jelaskan. logis. Nah, Itu saya sudah jelaskan Mbak. Yang masuk logikanya kita. badan kamu Kenapa nyuri Tuhan? yang dihukum roh. Bagaimana penjelasannya? Loh, titik kamu mencoblos Tunggu dulu, perawan tunggu dulu, Mbak. Sandi Mbak, halo, yang Mbak. dihukum Halo, rohnya. dengar dulu. Jelaskan. Mbak, yang menggerakkan tangan itu adalah kuasa Oke. roh. Ketika seseorang misalnya Pak Yai memperkodok santri, rohnya aja suruh ke penjara, badannya jangan. Oke. Jadi Masuk ketika rohnya ketika yang pendeta, Pak tunggu dulu Yai Mbak. itu yang ke penjara. Bukannya Ketika di rumah. pendeta, halo Mbak, ketika pendeta melakukan pelecehan, Ini, ya, Bang. ketika pendeta Saya melakukan kasih keadilannya ya, saya kasih logika. Tutup mulut kau. kalau Itunya yang kalau merasakan enak, pendetanya yang cerut itu kan, yang cerut itu iya. kan matanya. Emang pendeta tidak pernah melakukan itu ya? Rohnya, ini gimana keadilannya? Emang pendeta tidak melakukan Jelasin itu? Bang, jelasin. Emang pendeta tidak melakukan itu ya? Enggak, saya nggak nanya itu. Anda mau menjelaskan kisah Emang Anda pendeta di tidak padang melakukan itu ya? Masya. Selalu bahas Kiai. Gini loh Bang, Anda kan mau menjelaskan, katanya tadi di Saya padang sudah Masya, menjelaskan, Anda Mbak. Loh, Mbak, jelas tapi nggak jelas. Kalau saya tadi saya jelas. menjelas. Halo, dengar dulu. Mbak. Ini Mbak. Apalagi ya begitulah perempuan. Mbak begini, Mbak. Kalau saya menjelaskan. Hominem, Halo. Bang. Dengar Kalau dulu, Abang dengar kan dulu. lagi dalam berdiskusi, nih bentar. Dengar dulu, Mbak. Ini yang saya tidak suka ya. Ini yang saya tidak suka. Namanya perempuan itu namanya ad hominem. Anda dengar dulu. menyerang pribadi. Ayo argumen dong. Dengar dulu. Argumen dengan Halo. argumen. Kalau Iya, Anda dengar tidak dulu. sanggup menjelaskan, Halo, dengar dulu. ampun, Bu, saya sudah tidak Halo, mampu. dengar dulu. Gitu. Halo, Mbak, dengar dulu. Artinya kalau Mbak kan menjelaskan tentang nilai apalagi ketuhanan tadi, tentang Oke, nilai ketuhanan. Anda bertanya aja deh. Anda memang nggak bisa menjawab. Iya, silakan Anda bertanya. Oke. Apalagi pertanyaan Anda. Ya, saya tidak bisa menjawab ya. Jadi saya punya prinsip begini Mbak. Itu Tuhan Yesus dalam catatan sejarah, ya. Dia dari umur remaja itu usia remaja di 13 tahun sampai ini dia itu di mana? Kan Anda punya prinsip. Lu ngapain saya menjelaskan prinsip Anda? Saya punya prinsip, Bang. Ini masih ingat ya? Apa saya salah dengar? Saya punya prinsip, Mbak. Itu Tuhan Yesus waktu 12 tahun. Ya, silakan prinsip kamu. Apa? Saya tidak katakan prinsip. Lo tadi kamu bilang apa? Lo gitu kan? Saya punya prinsip, Mbak, Mbak. begini. Begini, Halo. ketika Tuhan Mbak. Yesus Loh, Saya tidak katakan itu Mbak. Halo, dengar dulu. Halo. saya itu punya ingatan loh, Bang. Beneran loh. Halo. Yang Halo. beneran. Oke, salam Mbak. Begini, itu Tuhan Yesus di usianya yang ke-13 tahun itu sampai ke berapa itu, kenapa tidak didapat sejarahnya? Dia lagi ngapain dan lagi melakukan apa Dia lagi di saat usia remaja? Lagi di rumah mamanya. Lagi ngapain bersama mamanya, Mbak? Loh, kan tadi udah dijawab ya, sama seperti anak-anak dari darah dan daging. Kan mendapatkan bagian yang sama kayak kita udah dibilang. Kenapa hanya di usianya yang masih kecil sampai umur Apa yang sekian mau itu diberitakan kalau dia main kelereng? Ya apa? Dia waktu itu main kelereng lari-lari sama ini. Kan nggak gitu. Ngapain? Yang mau diberitakan itu tentang pengajarannya. Lah ngapain diajarin? Ngapain diceritain? Lagi nggak ngajar. Sama seperti pertanyaan
tanya Nanda. Kamu ini Mbak. ya, guru SD, ketika dia tidak di jam pelajaran, ya, misal ya, pukul 2 dia sudah pulang, dia ngapain aja? Ngapain saya mau menceritakan guru, saya ceritain waktu dia nggak ngajar. Dia ngapain aja? Ya udah kau tanya nanti gurumu, nanti kau belajar matematika. Bu guru, waktu kau udah pulang, apa aja yang kau lakukan Bu guru? Kan nggak relevan gitu pertanyaannya. Iya, kayak gitu itu kan mau nanya Anda kan, betul nggak? Iya. Saya tidak begitu, Mbak. Nah karena apa? Ya kayak Saya gitu. mau begini. Itu kan Yesus, Yesus kan tidak itu kan kita mau tahu supaya dia punya, kalau misalnya dia punya nilai sisi kemanusiaan, berarti dia pantas untuk dicontoh mulai dari kecilnya. Perilaku kecilnya seperti Coba, apa. sekarang saya tanya, ada nggak orang mencontoh, orang dewasa mencontoh anak kecil? Logika kau aja nggak nyambung, Dek. Anda begini, Mbak. Mana, Om? Bentar ya, Om. Anak kecil lah yang mencontoh yang dewasa. Masa anak kecil menurun kapasitasnya jadi anak kecil? Nggak logis. Jadi, aku udah dewasa nyontoh anak. Aku lagi gini. Mbak, Nggak Mbak gitu, itu dia Kak. Tuhan, dia Tuhan. Sudah lah, Mbak. Kopla kan Aduh. kita lagi menceritakan kemanusiaannya, Kalau Kopla. Tuhan, Justru mama ngajarin anaknya makan, cebok, sekolah, entah apa kayak main-main. Ini malah udah dewasa. Siapa tahu ada yang dicontoh dari anak-anak. Logika kau, mama kau nyontoh kau, apa nggak guleng-guleng dia tantrum? Logika apa itu? Iya kan? Mama kau, siapa tahu anakku ini ada yang ku contoh. Ku tengok dulu anakku ini guling-guling nggak dia ya? Guling-guling lah. Siapa tahu ada yang ku contoh. Gak gitu konsepnya Mukidi. Betul lah kau, logikanya kenapa balik ke belakang kayak ke zaman batu. Zaman Flintstone-nya kau lahir. oke. Ikut masuk, Mbak. Iya, Pintar-pintar. kayak gitu. Jadi siapa tahu ada contohnya. Lagi kencing deh, miring gitu.